Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala mutni wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sholat di bawah situ karena gak hujan sob, enak sob. Jadi kalau kita lakukan ini, dan saya ini belajar ini, kita ke ruang tamu ya. Saya belajar sholat ini, terima kasih pada guru saya, Profesor Dr. Muhammad Soleh di Kediri. Dan saya belajar dari beliau tentang sholat tahajud ini. Dan ternyata asik sob, bener. Anda kalau sakit sakit kanker, sakit apapun sembuh sob. Saya nanti suatu saya akan buatin, mohon doa ya, buatin tentang wudhu. Kehalian saya kan kesehatan, saya kan ngerti tentang urat orang dulu, saraf dulu, gak ngerti, Allah ngasih ilmu itu saya tanpa saya belajar. Jadi nanti ternyata itu sesuai dengan wudhunya. Wudhu itu sesuai dengan itu, luar biasa kan coba. Termasuk mandi ya, kalau kita melakukan mandi dengan pemijatan, insya Allah Anda gak kena stroke dan yang lainnya. Saya kapan hari berkunjung kemarin ya, berkunjung pada saudara yang kena stroke gitu, stroke ringan. Itu pada umur 45 tahun, bayangin, masih muda, lebih muda daripada saya, tapi kena itu. Dan dia waktu itu naik motor, tiba-tiba dia nggak bisa ngelihat sebelah kirinya gitu, lemes gitu, akhirnya jatuh, nabrak orang lain, motor ke motor, jatuh. Dan ternyata dia udah berlangsung dah hampir setengah tahunan melihat seolah sebelah kiri itu nggak bisa kontrol. Kalau mobil kadang sering nyerempet sebelah kirinya. Terus sekarang jalannya agak tertatih-tatih. Agak kasihan kalau kena stroke kayak gitu. Itu kadang mental kita agak turun gitu. Beda perubahan orang yang kena stroke dan micro stroke dengan enggak gitu. Dan kekurangannya stroke ini biasanya kalau kita tidak latih sekarang dengan sholat, dengan apa, itu akan bahayanya apa? Akan terjadi pengulangan gitu. Meskipun hari ini nanti sembuh, baik, nanti besok lagi karena udah ada penyubatan gitu. Besok lagi pasti akan kena lagi. Jadi yang dia harus lakukan adalah apa? Pertama pola makan, kedua pola ini yang betul, latihan olah tubuh gitu, latihan perenggangan gitu, sehingga ototnya biar rileks lagi. Terus tekanannya kita, karena dengan sholat kita dengan bacaan yang konstan ya, dan itu kita train loh, apalagi dengan pernafasannya. Dan saya melakukan ini ya, sekarang ini masih jam setengah 4 saya lakukan. Itu alhamdulillah tiap setengah jam lah, atau 25 menit ya kita lakukan. Terakhirnya witir itu selesai jam 5 gitu, jam 5 kurang gitu, sedikit gitu. Jadi itu luar biasa. Dan saya belajar ini dari Profesor Soleh, belajarnya langsung di ini, di depan saya. Kalau hujan saya masuk, kalau hujan saya di teras sebelah sini. Jadi saya di teras kalau hujan. Kalau hujan di teras, kalau kalau ini saya hampar itu tikar itu di situ. Luar biasa sob. Mungkin besok lagi saya akan lakukan sholat malam ini live ya di IG ya. Biar kemarin ada banyak yang minta, Cap lo ngajarin saya katanya. Dan sob, saya yakin ya dengan terapi sholat ini Anda sakit apapun sembuh. Kenapa? Itu pada saat sholat ya, dengan pernafasan. Saya apalagi saya narik nafas panjang gitu. Tarik, tahan panjang, lepas panjang dengan zikir. Tapi saya nggak ucapin, takut menambah bacaan sholat itu. Setelah saya baca subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil wa bihamdi, subhanallahil wa bihamdi, tarik nafas pelan-pelan. Bisa zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Tahan, lepas, dalam hati. Itu sob, keringetan pasti sob. Apalagi pas sujud ya, itu nanti darah kan ke sini, ketek semua ke sini. Jadi kalau Anda, kemarin saya nggak bisa nolong sahabat saya yang kena kanker otak ya. Sebenarnya saya sering ngajarkan, tapi karena jauh dia sulit gitu. Dan harus ada keinginan, meskipun Anda kanker insya Allah sembuh gitu. Karena pas ngetres saya ada satu cerita, dapat cerita bahwa orang itu bisa sembuh dari sholat ini, dari kanker otak ketika dia melakukan relaksasi pikiran dengan melukis, membatik gitu. Akhirnya tiba-tiba sembuh gitu. Karena dia pas saat itu dia pada posisi stres tuh, pada posisi nyaman gitu. Apalagi ini, jadi dengan sholat luar biasa sob. Itu kita melakukan, dan saya melakukan sholat ini itu kita butuh gitu. Bukan Allah nggak butuh sholat kita gitu. Kita yang butuh. Kita nggak tenang karena corona krisis. Saya ini kan pengusaha, punya karyawan puluhan lah gitu, belum ratusan. Tapi sebenarnya sekarang partner saya di Uber Pay udah banyak sob, hampir ribuan. Sekarang Uber Pay hampir dekat 10.000 gitu. Minimal agen premiumnya reseller Uber Pay nya 1.000, udah alhamdulillah lebih barokah gitu.
Nah, ketika saya sulit ini, kalau pasti kan ada ujian segala macam-macam sebagai pengusaha. Itu dengan sholat ini tenang sob. Jadi pagi-pagi itu ngelakukan, dan ini sob ya, Anda gak bakal bisa tidur ini nggak ngantuk kok, nggak. Apalagi sekarang saya tambahkan, mulai hari ini saya sebelum sholat malam itu saya mandi malam dulu. Jadi jam 3 itu saya mandi, jam 3 mandi, habis mandi wudhu. Nah, sob, dijamin Anda kalau minum air putih dulu. Saya pagi-pagi saya kumur-kumur air putih hangat, udah gitu langsung saya minum bakteri biar masuk segelas minimal. Udah gitu saya mandi wudhu. Habis mandi harus wudhu sob, enak. Habis wudhu saya sholat tahajud yang pertama. Ternyata apa coba? Pasti Anda buang air besar. Jadi saya biasanya kalau wudhu tuh 2 kali gitu. Kenapa 2 kali? Karena pertama wudhu sholat tahajud, habis itu pasti air besar. Kalau nggak gitu nanti sholat yang kedua itu pasti buang air besar, kepur sebuah perutnya. Karena dengan pernafasan tadi, dengan ajak, dengan saya, dengan kalau saya diri gini, itu bukan lemes kakinya, keras kok. Bahwa Anda tendang nggak bakal kena gitu, nggak bakal Anda yang jatuh. Kenapa? Saya nancep ke bumi gitu. Bayangkan coba, itu luar biasa nggak? Sehat. Jadi yang sholat, semua bagian tubuh kita sholat, termasuk tangan kita ada tenaganya gitu. Allahu Akbar. Waduh, subhanallah. Bayangkan sob, malam-malam ketika sunyi, sandal jepit pun kalau jalan di depan saya, rumah saya kelihatan, kita baca Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, terus Tuhan terus sekalian alam. Tiada yang kupuji selain Engkau ya Allah, tidak ada yang patut kupuji makhluk apapun selain Engkau ya Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di mana kasih sayang mau mengalir pada tubuhku, pada tubuh anak istriku tercinta, dan pada tubuh orang-orang yang aku sayang ya Allah. Alhamdulillah kasih sayangmu pada kami semua ya Allah. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Dia mana ya Allah seluruh amalku, seluruh ibadahku, seluruh hartaku, seluruh kecantikanku, kehebatanku, itu tidak artinya ya Allah di hari nanti ya Allah. Berikan kami rahmatmu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dalam hati. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Hanya kepadamu aku memohon pertolongan ya Allah. Tolonglah aku ya Allah dari segala kesulitan ini ya Allah. Aku tata ya Allah. Berikanlah aku ujian yang mampu aku lewati ya Allah. Jangan kau tinggalkan aku di saat-saat aku sangat membutuhkanmu ya Allah. Jadikanlah aku membutuhkanmu setiap saat ya Allah, setiap waktu ya Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Waduh. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus ya Allah, tunjukilah aku ya Allah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, nikmat sob, nangis sob, pasti keluar air mata. Kamu enggak keluar air mata. Apalagi kalau kita baca bacaan yang tambahan. Alam nasrah laka sadrak wa wadana anka wizrak. Aduh, allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Waduh, nikmat sob. Nah, itu dia. Pada posisi itu kita trance gitu. Waduh, sampai berhenti sholat, tarik nafas pelan-pelan, tahan, lepas. Lakukan beberapa kali. Kalau Anda zikir dalam hati, subhanallah, itu akan membuka seluruh ini otak Anda itu. Dan Anda lihat, saya kan segar, saya nggak pakai apa-apa. Dan ini banyak orang bilang saya akan lebih muda daripada umur biasanya itu. Dan saya kuat sob, segar, jadi fit banget itu. Kenapa? Karena sholat wudhu itu luar biasa sob. Saya tinggal dulu karena udah mulai subuh, jadi saya harus qobla sama salat fajar di masjid. Kalau salah banyak salahnya, karena saya memang bukan ustadz sob, saya ini pengusaha. Saya ini ahli pesawat, teknisi pesawat dulunya. Jadi kalau salah ya pasti wajar salahnya banyak. Kalau kurang ya banyak kurangnya. Anda tambahkan aja ilmu saya. Doakan saya supaya saya tambah banyak ilmunya.
Jadi kalau salah saya gudang kesalahan, kalau kurang gudang kekurangan. Eh, Kalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.